Selamat pagi, salam inspirasi. Pada pagi yang cerah ini kita coba bincang-bincang tentang pencitraan. Pencitraan adalah upaya untuk menonjolkan diri. Pencitraan adalah upaya untuk lebih dikenal dengan suatu tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan ya seperti tampil di media atau berbuat sesuatu yang membuat kita dikenal. Akan tetapi pencitraan ini harus kita jaga. Jangan sampai pencitraan itu terlalu jauh deviasinya atau jaraknya antara pencitraan dengan aslinya, sehingga yang terjadi adalah banyaknya kebohongan-kebohongan, manipulasi-manipulasi, dan rekayasa-rekayasa. Karena apabila kita melakukan pencitraan dengan banyak sekali rekayasa dan manipulasi, maka lambat laun akan ketahuan. Ada kata bijak saya, jangan merekayasa keberhasilan demi tepuk tangan kepalsuan, karena lambat laun akan ketahuan dan jadinya menyakitkan serta memalukan. Oleh karena itu, dalam hal kompetisi hidup ya, apakah itu dalam dunia politik atau dalam dunia persaingan usaha ya, dalam produk barang ya, mungkin boleh saja melakukan pencitraan, akan tetapi jangan sampai pencitraan itu dilakukan dengan cara manipulasi, dengan cara melakukan kebohongan, dengan cara menibuli orang lain ya, karena itu sesuatu yang sangat tidak baik. Itu tidak baik di mata hukum, tidak baik juga di mata agama ya, dan tidak baik juga akibatnya serta di mata orang lain. Karena orang lain yang merasa tertipu itu akan menjadi sumber suara yang sangat memberatkan buat kita. Ya, sumber suara yang punya kekuatan dasar yang akan dapat menjatuhkan citra yang telah kita bangun. Oleh karena itu, mari kita tetap berpegang teguh kepada kejujuran, kepada norma-norma apapun yang ingin kita capai. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, apa saja yang dilakukan orang untuk pencitraan ini? Yang pertama adalah orang mencitrakan dirinya seolah berhasil melakukan sesuatu. Padahal ya belum tentu sudah berhasil, hanya baru akan. Atau ya ada yang teriak-teriak punya gagasan hebat, punya ide hebat, tapi ternyata begitu diberi kesempatan ya ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya pencitraannya hanya sampai di kata-kata, tidak sampai di karya nyata. Lalu apalagi pencitraan yang biasa dilakukan di samping keberhasilan adalah kebaikan. Ada seorang yang mencitrakan dirinya seolah baik ya, sangat baik, jauh lebih baik daripada orang-orang lainnya. Maka tetapi ternyata kenyataannya terungkap, akhirnya orang itu tidak baik ya. Ada orang yang sangat terkenal dengan pencitraan yang luar biasa, punya keteladannya yang paling hebat dalam keluarganya, tapi beberapa tahun belakangan terlihat ternyata semuanya hanya rekayasa atau tipu daya. Akhirnya orang tersebut menjadi cemoohan orang, atau paling tidak lagi dihormati dan dihargai ketika dia menikmati pencitraannya sebelumnya. Yang ketiga yang biasanya dijadikan bahan pencitraan adalah kehebatan. Orang yang seolah-olah memposisikan dirinya, mencitrakan dirinya paling hebat ya, dengan
mencela, menghina kesana kemari, ya, menghina orang-orang yang statusnya dan karya nyatanya sudah ada, lalu dia menjadi viral seolah-olah hebat, ya, padahal itu hanyalah kebohongan. Itu hanyalah fata morgana yang hanya laku di mata orang-orang yang mungkin tidak suka kepada orang yang dia hina dan dia cela. Secara real itu tidak ada apa-apanya, dan lambat laun yang nyata, yang asli itu akan terbuka dengan sendirinya. Lalu apalagi yang juga sering menjadi bahan pencitraan seseorang adalah pencitraan pura-pura kaya, seolah-olah kaya raya, ya, dengan memakai barang imitasi, dengan memakai barang pinjaman, ya, dan segala macam cara. Nah, pencitraan yang seperti ini juga tidak akan ada gunanya, ya, walaupun untuk sementara dia sangat dihormati dan dihargai atau sangat dikagumi karena kekayaannya, tapi itu tidak akan mampu bertahan lama. Pencitraan apalagi yang juga sering digunakan oleh orang adalah pencitraan seolah terzalimi, seolah-olah teraniaya, dipoles sedemikian rupa, ya, seperti yang dilakukan oleh seorang tokoh dulu, sehingga namanya langsung melambung, melejit, ya, padahal sebelumnya tidak ada apa-apanya. Dengan memanfaatkan kata-kata seorang tokoh tentang dirinya, lalu dia blow up sedemikian rupa, dia kemas dengan sedemikian rupa hingga menimbulkan simpati, dan dia dicitrakan sebagai orang yang patut dikasihani, patut diberi kesempatan karena dia sudah dianiaya. Dan terbukti semua hal-hal yang dilakukan dengan cara yang tidak baik, hasil akhirnya tidak baik. Walaupun sementara waktu mungkin orang tersebut akan menikmati hasil-hasil rekayasa dan hasil-hasil kebohongannya, namun demikian hasil akhirnya pasti tidak akan mengenakan. Demikian sering kita pada pagi hari ini tentang pencitraan. Semoga ada manfaatnya. Salam.